Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Di zaman sekarang, banyak kita temui wanita-wanita milenial yang memiliki keilmuan sangat luas. Bahkan menguasai berbagai macam keilmuan. Namun, sebaik-baik wanita adalah yang selaras antara kepandaian dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengantarkan memori kita pada sekelumit kisah salah satu sahabiah yang kepandaian dan kecerdasannya dapat dijadikan cermin teladan bagi muslimah masa kini. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Sahabat beriman. Di masa awal perjuangan Islam, beberapa perempuan memiliki peran penting. Salah satunya adalah Asma binti Yazid, seorang muslimah ahli hadis yang mulia. Mujahidah yang memiliki kecerdasan, dianya bagus dan ahli argumen atau seorang orator ulung mewakili kaumnya. Sehingga dijuluki sebagai juru bicara wanita. Di dalam kitab Nisa Haula Rasul, karya Mahmud Mahdi Al-Insanbuli dan Mustafa Abu An-Nashr As-Syalabi juga disebutkan bahwa Asma memiliki keistimewaan, yaitu memiliki indera yang peka serta perasaan yang jeli dan halus. Sama dengan para wanita pada saat zaman itu, Asma juga merupakan lulusan madrasah nubuwah yang mulia, di mana ia belajar tentang keislaman langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika, Asma radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama hijrah dan berbaiat kepadanya dengan baiat Islam. Asma memeluk Islam pada saat terjadinya peristiwa baiat Aqobah pertama pada tahun pertama dari bulan Hijriah. Pada saat baiat tersebut, Asma memakai 2 buah gelang emas yang berukuran besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Asma, tinggalkanlah gelangmu. Tidakkah engkau takut jika Allah mengenakan gelang dari neraka kepadamu?" Asma lantas mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada rasa ragu. Dia melepaskan dan meletakkannya. Setelah itu, Asma aktif untuk berbicara hadis Rasulullah. Asma juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara bersuci bagi wanita yang selesai haid. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat." Tidak hanya itu, Asma juga langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW perihal yang dihadapi kaum perempuan pada saat itu. Kepada Rasulullah SAW, Asma mengajukan protes karena merasa kaum laki-laki lebih diutamakan dalam hal beribadah daripada kaum perempuan. Mereka atau laki-laki dapat sholat berjamaah di masjid, berperang di jalan Allah, menyaksikan jenazah maupun mengerjakan amal lainnya yang tidak dianjurkan atau diperbolehkan oleh kaum perempuan. Lalu Asma bertanya, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang utusan yang mewakili sejumlah wanita muslimah. Semuanya mengatakan apa yang aku katakan dan mengikuti pendapatku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu kepada laki-laki maupun wanita secara keseluruhan. Kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Namun, kami adalah kaum wanita yang terbatas dan lemah. Para wanita selalu duduk di rumah menjadi objek syahwat para laki-laki dan mengandung anak-anak mereka. Para laki-laki memiliki kelebihan karena bisa menunaikan sholat Jumat, menghadiri jenazah, dan jihad fisabilillah. Jika mereka pergi untuk jihad, kami bekerja untuk menjaga harta mereka. Kami asuh anak-anak mereka dan kami jahit baju-baju mereka. Wahai Rasulullah, apakah kami bisa bersekutu dalam pahala mereka?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan?" Para
Para sahabat menjawab, "Kami belum pernah mendengarnya, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah wahai Asma, dan beritahukanlah kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah satu di antara mereka kepada suaminya, dan mintalah keridhaan suaminya. Mengikuti persetujuan suaminya itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum lelaki." Maka kembalilah Asma sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping berani mengutarakan unek-uneknya sendiri dan unek-unek sababiyah kepada Nabi, Asma binti Yazid juga seorang perempuan yang berani turun ke medan perang. Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, mereka atau kaum muslimin memasuki perang hingga para mujahid wanita pun berperang dengan sengit di belakang mereka. Asma menjadi salah satu sababiyah yang ikut andil dalam perang Yarmuk. Dalam perang yang besar ini, Asma menyertai pasukan kaum muslimin bersama-sama dengan wanita-wanita mukminat yang berada di belakang para mujahidin mencurahkan segala kemampuan, membantu pasukan mempersiapkan senjata, menyiapkan minuman bagi para mujahid dan mengobati yang luka di antara mereka. Sambil memompa semangat juang kaum muslimin, Asma keluar dari peperangan dengan membawa luka di punggungnya dan Allah menghendaki beliau masih hidup setelah itu selama 17 tahun. Asma binti Yazid wafat pada tahun ke-30 Hijriah atau 17 tahun setelah mengikuti perang Yarmuk. Sepanjang hidupnya, Asma berhasil meriwayatkan 81 hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama hadis termuka di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Semoga Allah SWT merahmati Asma binti Yazid bin Sakan dan memuliakan dengan hadis yang telah diriwayatkan untuk kita. Dengan pengorbanan yang telah beliau usahakan dan telah beramal dengan apa saja yang dapat dijadikan pelajaran bagi yang lain dalam hal mencurahkan segala kemampuan dan usaha untuk memperjuangkan al-haq. Wallahu a'lam. Sahabat beriman, sebagai seorang wanita yang berperan aktif dalam sejarah awal Islam, Asma binti Yazid menjadi inspirasi bagi kaum muslim. Dia membuktikan bahwa wanita juga dapat memiliki peran yang kuat dan signifikan dalam memperjuangkan kebaikan. Secara keseluruhan, Asma binti Yazid adalah contoh nyata dari individu yang menggambarkan ketabahan, kesetiaan, kebaikan, dan keprihatinan terhadap sesama. Nilai-nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Keberaniannya dan dedikasinya untuk ajaran Islam telah menjadikan figur yang penting dan inspiratif dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan pembahasan mengenai kisah Asma binti Yazid. Salah satu sababiyah yang kepandaian dan kecerdasannya dapat dijadikan cermin teladan bagi muslimah. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pengalaman sahabat di komentar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang topik kali ini dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.